kenyataan buat setiap hambamu. Kamu berjumpa saudara kamu seiman, dan biarlah itu menjadi sesuatu kebiasaan yang terbaik, saling mengisi, menasihati, bahkan saling memberkati. Terima kasih kami untuk pengurapan Tuhan turun di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Ya, salam berjumpa lagi dengan Pendeta Suryadi dari Wonosari Gunung Kidul. Mudah-mudahan apa yang menjadi isinya Tuhan itu bisa terisi dalam saudara. Katakan amin. Saudara, memang gereja sekarang ini kalau saya boleh, ini kan tanggap saudara, karena Bu Ella, Pak Bambang ini kan hoping dengan kita ini. Ya gitu, mungkin minggu bulan ini saya diundang ke UB Boyolali, Kartosuro. Satu aja alasannya, karena gereja itu lagi lesu, harus ada kebangkitan. Cari orang GBI, saya yang kena. Oh ya sudah, kan gitu, enggak apa-apa kan gitu. Jadi saudara, makanya gereja itu punya satu DNA, yaitu prajurit-prajurit yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya itu doa, pujian, penyembahan, siang dan malam, unity. Jangan lupa melakukan kehendak Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara, memang dikatakan dalam Imamat 6:12-13 itu kita harus menjaga api, termasuk hamba-hamba Tuhan. Saya ingat pendeta besar yang berkata bahwa tahun ini adalah tahun yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Ya, saya pendeta senior, usia berapa? 70 tahun saya ini. Kan gitu ya. Saya pikir ya sudahlah, 70 boleh, tapi istilahnya hatinya menyala-nyala. 19. Ya enggak gitu. Ya, saudara, mari kita lihat. Saya dapat tema seperti ini yang dikatakan bahwa saudara, 9 ayat 16 itu dikatakan bahwa dengan sangat jelas Rasul Paulus, jadi jika kami telah menaburkan benih atau yang lainnya, dikatakan ayat 11, saya tidak pakai kacamata, dikatakan bahwa celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil, karena memberitakan Injil itulah keharusan bagiku. Jadi saudara, ini kekurangannya gereja. Gereja kadang-kadang selalu vakum, termasuk kita. Kita mau menjelaskan Injil nanti dulu. Saya mau bicara tentang isi hatinya Tuhan. Waktu saya membaca, kita selidiki. Nah, dimulai dari mana saudara? Waktu saya kena jantung, saya ingat saudara kita ini dihadap penyakit habis-habisan ini. Tapi ya sekarang masih gitu. Jadi itu tidak masalah kalau kita masih sakit. Yang penting kita itu condong dengan firman Tuhan. Saya ingat firman Tuhan, yaitu dikatakan Amsal 10:27, orang takut akan Tuhan itu diperpanjang, tapi orang fasik diperpendek. Berapa tokoh-tokoh, tak simakan dulu ini supaya ada yang tua-tua gitu, tak simakan dulu. Jadi banyak orang sekarang ini yang takut tentang masalah umur. Saya sering diskusi tentang umur. Rahasianya apa? Takut akan Tuhan. Pak Stephen Tong itu tahun 67, umur 67 hancur, dibawa ke Jerman, mati dan mati. Tapi waktu digunjungi sama hamba Tuhan besar, didoakan, dia sadar, akhirnya minta mau dengan sekarang usia 84 tahun melayani Tuhan. Bayangkan berapa tahun sudah? 18 tahun. Nah, saudara, kenapa? Dikatakan keharusan kalau kita memberitakan Injil. Karena kalau tidak memberitakan Injil, getun belakangan ini. Saya waktu ngantar ke kami itu Pak Surya, dia janji. Saya bilang gini, Pak Surya, aku tak beli tiket sendiri sama istri. Saya kemana-mana dengan istri, tidak mau sendiri. Ngapain sendiri? Dengan istri, kan gitu ya. Saya mau ke Amerika, bapak rumahnya besar. Oh, kamarnya banyak. Tunggu aja, nanti tak kirim tiket. Oh, puji Tuhan, ayo. Saya Amerika belum. Tapi kalau dalam negara sudah. Ya, kalau saya ke sana itu, apa saudara? Ya karena memang benar apa yang dikatakan Roma 8 ayat 30. Engkau dipilih, dipanggil untuk melayani, benar. Dan dibenarkan, supaya engkau dimuliakan. Saudara sekasihnya dalam Tuhan, kalau punya anak, sekolah Alkitab. Kalau punya suami yang potensi, suruh melayani. Orang melayani itu dimuliakan Tuhan. Saya dulu amit-amit jabang bayi, waktu saya ada di Lawang, Pak Bambang ke Amerika. Ya jelas bahasa Inggrisnya lumayan. Rohnya belum tentu saya kalah sama mereka. Tapi karena bahasa Inggris dibawa ke sana. Terus saya pikir kapan Suryadi ke sana? Tenang saja, kan gitu ya. Akhirnya kita melayani sungguh-sungguh. Ketemu dengan satu orang. Pak, tolong Pak, ada salah satu pegawai kita ini cuci darah. Soalnya kalau cuci darah itu kan biaya mahal, apalagi ini swasta, belum ada BPJS. Kita doakan mati.
Waktu mati justru malah saya ke luar negeri. Dia waktu di Singapura, Pak Sur punya paspor. Paspor apa? Cari paspor. Wah, saya dibawa pertama ke Singapura. Kemana lagi Pak? Terus saya kemana Pak? Bawa ke Malaysia. Malaysia dibawa ke Hong Kong, pulang lumayan 3 negara. Itu ya. Selanjutnya, wah ada orang bilang gini, Pak Sur ada 5 juta enggak? Jangan bilang 5 juta, cap dia punya. Dia dibawa ke Israel sampai keliling-keliling. Akhirnya hitung sampai hari ini 8 negara. Bulan yang lalu saya ditarik ke Australia, tapi saya tidak sejalan karena kita ini kena pengapuran. Ke Malaysia, sudah ke Malaysia lah, tidak usah lah. Ke Australia tidak jadi, kenapa? Saya menolak ke pengapuran, sampai menolak. Kenapa saudara? Orang yang melayani Tuhan diperhatikan Tuhan, katakan amin. Waktu saya kecil hati, saya tidak bisa bahasa Inggris, tapi saya ingat orang yang melayani Tuhan pasti dimuliakan Tuhan. Nah, waktu saya ketemu Pak Surya ini, yang Pak Bambang ini, saya bilang, Pak itu orang sugih, ya mudah-mudahan saja sugih itu jinjil sama gereja kan gitu. Akhirnya bilang, Pak Surya kata Pak sugih, hartanya itu 1 T. Nah, gitu. Dia punya pabrik terbesar yang ada di Semarang. Nanti juga ada juga yang di Jakarta, itu pabrik plastik terbesar kan itu. Dia punya rumah di Amerika. Nah saudara, saya bilang Pak Surya, ini hamba Tuhan besok Pak, tapi hatinya kerajaan surga Pak. Bapak nanti kalau ketemu Tuhan, atau saya belum ketemu Tuhan, kan saya 67, saya 70. Terus yang ditanya bukan pabrik, bukan harta, bukan anak, bukan yang lain-lain. Apa yang ditanya? Apa yang kau kerjakan untuk Tuhan? Wah, dia diem. Kok gitu? Iya, betul lah Israel. Betul nggak ya? Saya sudah 20 kali kejadian wahyu tak baca. Setelah COVID saya kena jantung itu, sembuh sekarang. Waduh saudara, memang benar. Memang benar. Kita itu nanti ketemu Tuhan bukan ditanya berapa anakmu, hartamu, pangkatmu, jabatanmu, pendeta dan kanggo. Apa yang kau lakukan selama kamu dalam dunia? Ya melayani Tuhan. Wah, setelah itu saudara, dengan saya itu seperti hopping. Ketemu di Jakarta. Gerejamu katanya tidak ada sound system, ada Pak, tapi ya elek. Pak jangan sound system Pak, itu belakang itu kita bangun tingkat 3 Pak gitu. Wah kalau soal bangunan kita kalah sampai ambane ini, tapi ya lumayan lah gitu. Kita bangun itu tonton 2 miliar kira-kira gitu lah. Dia bilang gini, sound system tak belikan, AC tak belikan, gedung di belakang tak bangun. Wah seperti itu. Itulah hadiah kalau kita itu melayani Tuhan, dimuliakan Tuhan. Saudara, anak saya 4, nggak ada yang jadi profesor, dokter, opor-opor, kabar bocor. Saya punya mantu pertama Chinese, yang kedua orang Gunung Kidul, yang ketiga anaknya Dandim. Itu jangan bilang sombong, 0,1% aja sombongnya itu Kendari. Yang satu ini Ireng, nggak apa-apa. Yang penting mulai itu semua pendeta. Waduh. Saudara kalau saudara nanti ingat uploadan di HP saudara Google. Yaitu namanya Pak Mo Guanshin. Itu umurnya meninggal 102 tahun. Baca Alkitab 100 kali. Waduh. Saudara kalau ingin umur panjang, layanan Tuhan, katakan amin. Jangan kita itu loyo, prajurit yang gagah perkasa. Aku wong desa, aku wong kidul. Aduh, soal dimuliakan Tuhan itu, wah sudahlah, banyak itu. Ini bukan kesombongan, memang benar kan gitu. Memang benar, saudara punya duit, punya jabatan, punya apa-apa. Terus apa? Berhenti. Anak-anak muda jadi apa? Melayani Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Kamu tidak bisa khotbah bidang yang lain. Melayani Tuhan, kita jangan lihat manusia. Aku sebagai contoh, waktu saya cari mantu itu dari yang kaya. Hanya orang Kendari tadi, anaknya Dandi. Saya pikir saya punya anak begini nih. Berapa menit? Ini berapa menit sudah? Udah situ. Ya pokoknya setengah jam saya berhenti. Tak bilang gitu. Anak saya ini yang ketiga ini kan S2 Alkitab, guru Kristen. Ada orang cungkoren ini ya maaf jadi bukan etika. Kalau ini dapat cungkoren wana bukan cungkoren itu kan hebat kan. Padahal yang punya ahas, anakku gak gelem. Kan ini goblok mesir. Kan ini merubah nasib deh gitu. Katanya bapak bilang, ya toh saya harus cari pendeta. Oh iya tak cabut gitu.
Tiba-tiba olah kena orang Timor Leste hitam. Nggak jadi masalah, semua melayani Tuhan. Pak Pugaji anaknya 5, semua hamba Tuhan sukses. Coba nanti di Google. Betulnya berapa? 15, sukses keliling dunia. Di mana-mana ada. Itu anak Pak Pugaji. Waduh, itu hebat ya. Orang melayani Tuhan itu memang betul ciami. Nah, saudara, coba kita renungkan baik-baik ini ya. Kita tak dorong menginjili. Kalau kita memberitakan Injil, misalnya Injil itu celaka itu getun. Saya punya anak buah namanya Arif itu sekarang S2 mau S3. Boe sampai mati. Belum kenal Tuhan, tidak dengar Injil. Aku dengar. Terus ojo khotbah gerejaku. Gerejaku itu perlu praktek bukan teori. Saya itu menderita, yang kena saya kan belum kenal. Kalau saya nyampein Tuhan tidak ada urapan, itu rasanya ngersulo saya. Kenapa? Yang kita perlukan Tuhan, hadirat Tuhan, pengurapan Tuhan, katakan amin. Kira-kira ada suatu ngomong ada pengurapan dari? Halo? Ono lah ya, kan gitu ya. Kalau tidak ada pasti ngantuk kan gitu. Nah, saudara, enggak diinjili sampai mati. Coba bayangkan, nah, saudara kita akan baca ini yang dikatakan Lukas 16 itu, ya tidak ada dibaca. Ada Lazarus orang miskin. Penuh borok, miskin, makan saja, tunggu istilahnya tuh rempah-rempah jatuh dari orang kaya, bisa, ya, mati. Tapi orang kaya ini hidupnya, wah apa saja punya mobil, pokoknya kaya. Wah, ada karu-karuan, mati enggak? Mati. Lazarus itu mati, itu di tempatnya pangkuan Abraham, ya kalau sekarang mungkin Firdaus. Saudara kalau tidak sungguh-sungguh atau tidak melayani Tuhan, Anda meninggal. Saya tidak bisa jamin di mana saudara. Sini saatnya ini GBI Pantai Kosta ini kolaborasi, harus ngomong tuh kendel. Dulu waktu gereja kita ditinggal 36, 26, Bu Ella saya kan janji waktu itu, tapi sponsor kita ke luar negeri karena yang memberi sponsor untuk undangan pendeta-pendeta, undang ke Gereja Gunung Kidul, seminar, dijadikan apa tahun ini mungkin datang kan itu. Wah, kita pikir gini, dulu pernah 300 jemaat kita ini, kita bangun gereja itu, tapi biasa, hati-hati. Anak sing punya anak pendeta enggak? Enggak ada, hati-hati. Pendeta tuh kadang mainnya main politik, gak gelem kritis dari nol, maunya tuh wah ngajak gini, bener. Orang bilang Pak Sur stres, lah ngapain stres, tenang saja. Saya tetap katakan doa, pujian, penyembahan, doa kita tingkatkan setiap waktu, doa yang kita minta jiwa-jiwa. Nggak mungkin orang kalau nantinya mau mati tidak kenal Tuhan, orang susah tidak kenal Tuhan, pokoknya jiwa. Sekarang pulih, ya tidak sana baiklah. Kira-kira 200 sekarang ini. Kan itu di Gunung Kidul ini gereja yang paling Yahud katanya ya gereja GB Jalan Pemuda, pendetaan ini orang desa ini kan gitu. Modalnya apa? On fire. Padahal orang-orang itu kadang begini, orang Kristen ayo hayati anak muda, jangan hanya baca Injil biasa hayati. Tadi katakan celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Akhirnya celaka itu getun. Waktu mbak saya belum kenal Tuhan, ibu saya waktu itu belum mati, kadang saya nangis, di mana Bu? Di mana Pak? Neraka. Wis aja kita bengalang-aling. Neraka. Bapak saya sudah kenal Tuhan, ibu tiri saya kenal Tuhan. Sudah pokoknya anak-anak adik saya semua tak Injil, tidak peduli saya. Toh tidak pernah digebuki orang. Makanya kalau gereja GBI Wonosari itu kalau ada orang mati seneng. Tapi orangnya tidak ada yang tua-tua Pak Bambang. Kan gitu, kadang-kadang kiriman ini Pak, ada orang Kristen mati tidak dibiarkan. Wes aku, nanti kalau tidak ada kotak peti kita belikan biarpun temurah gitu. Waduh, kalau ayat ratusan lah ini supaya menggenapi Matius 24:14 Injil diberitakan seluruh bumi baru kedatangan Tuhan dekat Injil saya murni. Ya tidak digebuki, ya tidak dihujat. Kenapa? Kalau kita memberitakan Injil melayani disertai Tuhan bos, sebelum hari raya kita dibom rumah kita. Bomnya meletus? No. Bomnya meletus di jalan. Sampai kita didatangi oleh intel-intel. Bagaimana Bapak Pendeta sentimen? Siapa yang sentimen? Enggak kan itu. Sudah mau di misterius waktu itu saya buka gereja, orang-orang yang pulang dari Pulau Buru tak injili. Dapat 25 kakak, itu suami istri, anaknya terus berarti berapa? Pokoknya akeh. Wah, kita ke Jakarta kan saya pernah buka di Trisakti. Orang yang kaya-kaya itu
kamu mau enggak bikin gereja? Wes namamu aja gerejanya. Saya lagi menginjili orang itu. Waduh, saudara. Saya terlalu emosi, ambisi, pokoknya serba sisi kabeh. Akhirnya saudara bener ketahuan, ketangkap orang hebat, saking semangatnya. Padahal kita keliru, Bu. Cara nginjil kita tuh keliru, tapi semangatnya. Cuma aku ingat disertai Tuhan. Waktu saya dipanggil di balai desa, katakan ini Julius panggil Mas. Ini Mas Riyadi, terserah ya. Ini Pak Lurah, Pak Care. Ini yang membuat mengkristenisasikan, tahu dari daerah merah. Waduh, wajah bulan tuh diajar saja. Ajar harus biasa, apa diajar. Kan gitu loh. Akhirnya walaupun tidak diajar, malamnya 10:30 didatangi mobil. Itu zaman misterius. Teroris Petrus. Nyolong ayam bisa didor. Sentimen bisa didor. Saya ngumpulkan orang-orang indikasi yang masih dalam pengawasan pemerintah. Tak kumpulkan. Kalau saya diambil, dicomot, didor, tidak salah. Betul tidak? Tidak salah kan? Oh, tidak salah. Waktu itu, waduh, mati aku. Tapi ini seru rumahnya Mas Riyadi. Iya saya Pak, waktu saya dari badminton, ada masih kaos dan celana gitu. Wah ya gimana itu? Bapak naik. Siang tadi tahu peristiwanya? Ya ngerti Pak, kan sudah selesai. Oh belum. Naik, waduh, iki jelas misterius. Tak delok-delok niku ngrongkol bulek-bulek ngono ya. Orang gede-gede, waduh. Bojoku turu aku, anakku jadi 2. Gini Pak, tak tunggu di perempatan Pak. Supaya mertua saya sang tua ini tidak dengar. Kalau dengar jangan cuma mati. Karena saya itu mantu yang paling dikasihi, kan gitu toh. Supaya istri tidak tahu benar saudara saya melanggar gitu sama mobil. Aduh, orang kalau mau mati itu pucat, sadar tak buang, terus tak buang kabeh. Enggak mudah untung-untungan apa itu gitu. Dan tidak apa-apa lah, Tuhan. Itu pertama kali mendengar suara audible. Belum waktunya. Ini Roh Kudus tuh sebut do belakangku ini sudah misterius ini. Kan gitu kok, di perempat aku mandek. Anehnya, aku mandek. Tahu-tahu dia tuh share, kan perapatan. Di desa no, share. Aku dino kenapa enggak bilang, aku ndok kene ya wegah aku. Betul enggak? Rono rene luar ini, loh, enggak kelihatan. Saya yakin tuh malaikat menyertai saya. Amin. Itu namanya disertai Tuhan. Saudara kalau disertai siapa saja saudara, orang pangkat saudara pasti ada sesuatu otoritas. Apalagi kalau disertai presiden, disertai Tuhan lebih dari segalanya. Akhirnya dia bablas. Saat itu saya punya utang Tuhan punya utang nyawa. Apapun saya tetap melayani Tuhan. Saya tetap cinta Tuhan. Wes tidak berdiri rawe-rawe atas malam putung anakku tambah 4 di Lokno. Wah pendeta desa naik papat. Nanti sekolah tak sponsori katanya. SMA tak sponsori. Ya tunggu saatnya. Kan gitu. Anak saya sarjana semua saya. Teologi ya, betul nggak semua. Lebih bangga saya. Kan gitu, katakan amin. Saudara, mari melayani Tuhan. Orang melayani Tuhan itu kata Roma 14 ayat 15, diperkenan Tuhan, dihormati manusia. Nah, saudara lihat tadi, Lazarus mati di pangkuan. Abraham, orang kaya juga mati, tapi enggak, ada jurang maut. Itu kalau kita baca ayat 20, 21, 23, 24. Itu menyesalnya luar biasa. Ini orang kaya. Kalau boleh masih ada 5 di dunia, nggak ada lagi kesempatan. Rasanya itu panas, nggak bisa intinya itu neraka saudara. Kamu tanya sekarang, kalau ada nggak usah orang tua, anak, ponaan, perunan, teman saja di neraka kira-kira saudara. Saudara hati saya sudah di mana? Coba selama-lamanya kita hayati. Kenapa kita tuh menginjil? Keselamatan pasti, katakan amin. Berkat pasti, umur panjang pasti, diberkati pasti. Takut apa? Makanya saudara partai kita lagi booming sekarang ini. Apa namanya TV Edis. TV Edis itu berani mengurungkan dengan orang-orang muslim. Kalau semua, sini, somat, sini, semua, tidak ada yang berani. Dia 13 tahun itu saudara. Jika aku terus mandek ini, orang wedi, ya toh. Waduh, 13 tuh dia mengelontok tentang Al-Quran. Semua dijawab semua. Ya ada apa-apanya dengan Yesus. Yesus itu pasti, katakan amin. Bapak Ibu jangan takut apa-apa, pasti. Sudahlah, saya bilang pasti. Nah saudara, lihat ini penyesalan belakang. Tadi dikatakan celaka laku getun. Waduh, getunnya pol-polan, coba bayangkan.
Coba renungkan aja nih, kan renungan. Iya ya, kalau sampai family kita tuh ada di neraka, siapa yang memberitakan Injil? Siapa yang mengadil ada? Nah, yang terakhir saya baca ini. Mudah-mudahan 35, 60, 30 menit ya toh. 66 Yesaya ayat 24 itu dikatakan bahwa Yesaya yang ngerti nggak tadi kan? Udah ngerti ya? Udah ngerti ya? Ya karena ini suasana saudara baru capek, terus kita biasanya ada puji-pujian dulu. Kalau di gereja kita terus sudah ada puji-pujian tak seneni, karena puji-pujian itu membawa dampak hadirat Tuhan. Beberapa orang yang kesana itu mesti hancur hati. Kenapa? Saya rewel kalau untuk masalah ibadah. Orang terlambat skor Joko tak pecat, saya kira pindah doni. Enak tahu bilang gini, Pak, aku bersama Kudus. Kamu dong Pak Bambang, mungkin Pak Bambang kasihan, kamu tidak mulai sarah di sini Aisyah, metu, tidak peduli, naik tahu zaman Kudus. Orangnya vokal yang macam-macam, tidak ngerti apa-apa, nantang aja Basarah ditantang, lo kasep, gitu ya toh. Akhirnya saya tahu waktu pernikahan itu dulu, wah, dia tidak sejak saya nyoba, aku tidak mungkin, aku istilahku ngeler-ngeler itu, tidak aku diem susah, tak bagi tak rangkul, bikin toko di depan rumah saya. Wes bikin udah jadi masalah. Apa-apa, sementing kamu bertobat terus ibu ayu bojone. Ini kan saudara godek-godek. Aduh, keliru piye. Tapi semudah-mudahan berubah. Kan gitu ya. 66 ayat terakhir itu yang dikatakan, lihat, mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepada Tuhan. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam, maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Ngerti dah? Dikira firman Tuhan itu bohong, jangan sampai saudara tadi gitu ya. Tadi itu, ayo kita menginjil, beritakan. Ini tadi yang punya ini tak injili, yang tua tadi umur berapa 70 tak injili. Oh langsung pergi yo, sepenting aku kali ini udah berdiri. Kan itu ya Pak. Betul, seuntung siapa? Mereka bukan saya, kan gitu. Ngapain? Gak jadi masalah. Aku cuma istilahnya supaya di hadapan Tuhan. Tadi dikatakan dalam 13 ayat 12 ayat 13 itu Roma, segala sesuatu kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ayo kita belajar merenungkan kasih Tuhan yang begitu besar. Kita diselamatkan, kita diberkati. Apa yang kita perbuat? Melayani Tuhan, menginjil. Mungkin saudara tidak pasti lidah. Makanya saudara penuh Roh Kudus itu perlu. Gereja kita itu ada tulisan besar. Ibadah kita fokusnya hadirat Tuhan. Pengurapan bahasa roh harus kan gitu. Kalau orang bilang, ini Pak, ayo kan diskusi dengan saya. Aku 20 kali ini kejadian maju. Kamu minta di mana tak tunjukkan jalan ini. Aduh, tambah sedikit gitu ya. Tapi ya apa? Ya memang begitu. Padahal saya punya target setahun ini harus 3 kali. Ini sudah 1 mau 2 kali, Agustus selesai 2 kali, Agustus sampai Desember 1 kali berarti 3 kali. Jadi saya seperti Pak Bogaris tadi, 100 kali baca Alkitab, isinya kuat. Nah yang terakhir sudah waktu kena jantung. Makanya saudara kalau sudah sakit, sudah ada problem, punya masalah, kecil. Kepepet utang piutang, kecil. Apalagi sudah, coba ingin apa? Ada yang punya rumah? Belum punya rumah? Kontrak terus. Wah, ngono isin 3 tahun. Punya mobil? Ya, sepeda motor? Sekarang buktikan ini. Tentang penyakit. Saya baca kejadian Wahyu itu 71 perkataan kesembuhan. Iman yang sesungguhnya itu segala sesuatu itu kita percaya apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Itu iman. Bukan percaya Yesus sembah. Enggak. Yang ditulis dalam firman Tuhan itu akan melakukan kehendak Tuhan, apa saja kita lakukan, termasuk melayani Tuhan. Termasuk kita ini menjadi pelayan Tuhan. Saudara, gitu saja. Nah, saudara benar. Waktu saya mulai jantung itu, saya bilang, waduh, sampai saya dibelikan kursi spring bed, kursi apa yang seperti yang orang lihat itu, piro kursi ini kali? Ya, 18 juta, enteng. Kontan atau kredit? Ya kredit, oh bagus. Ya, nggak apa-apa, seperti bisa bayar. Itu kayak, kenapa? Supaya bisa tidur di situ, saya bisa dapat hawa itu. Diperiksa jantung saya membengkak. Makanya napas kok gitu. Terus gimana? Dokter bilang, dokter aku mau ngomong, ya atau mau cerita.
dokter nangani orang seperti saya yang jantung parah ini kira-kira dokter berapa lama, berapa persen? Ya tergantung Pak, ya Bapak sewaktu-waktu siap saja dipanggil Tuhan. Oh iya, gitu. Terus kita nangis, sorry. Cari gitar penyanyi nangis, Tuhan ampuni. 2 Tawarik 7:14 yang atasnya nama aku disebut nama Yesus. Saudara merendahkan diri, jangan lupa siapa saudara, siapa saya. Berdoa untuk mencari wajah Tuhan, jangan lupa berbalik dari kesalahan, koreksi, cek dan recheck. Dosa orang Kristen saudara itu bukan karena berkelau tanda nyaur, hati merongkol dosa, katakan amin. Sentimen dosa, sirik dosa, iri hati dosa, betul tidak? Tapi kenapa masih dilakukan? Kurang menjiwai. Gitu kan? Nah akhirnya benar Pak, akhirnya Tuhan mendengar di surga dan dipulihkan, benar. 2 minggu saya datang lagi dicek. Wah, ini ngomongnya orang tua loh nih. Besok nanti mati aku udah ngerti. Kalau sampai aku bohong, kan bohong ya, kepengen dipuji orang GUP. No, enggak, kan gitu. Aku ngomong kesaksian mendorong saudara. Loh Pak, kok sudah ada perubahan? Aku mulai nginjil. Aku ini mau elek-elek ini dokter. Pak Bapak ya gak elek lah gitu. Saya tuh elek kan lumayan. Lumayan lah, gitu. Ganteng saya tidak lumayan. Saya ini hamba Tuhan. Gimana gereja tak injili? Tiba dokter itu rondo. Batin. Nah, kon aku mau bujang mereka ya serius sekarang ya laisa. Periksa los, hampir saya diperiksa, saya bilang sembuh, saya sembuh orang. Pak, apa rasanya? Sisi aja rame-rame. Yesus. Dia rumah sakit. Orang bilang apa? Yesus. Loh, Pak saya muslim, mau kaya mau Yesus. Terus semua Yesus. Ini harus fanatik saudara. Karena Matius 10:32, kalau kita malu mengatakan Yesus buka umum, Yesus juga malu. Ada banyak pendeta yang tidak mau nyebut nama Yesus loh. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan loh, keliru. Yesus kan karena ini kita ajak fanatik, bener saudara. Nah, saudara ini cek nih. Kita waktu itu ada yang muda-muda kan ketemu sih ya. Waktu umur dulu kan juga on fire. Sekarang nggak lumayan. Ada urapan sedikit kan gitu, ada hasilnya kan gitu. Dulu waktu saya Mbak Ella yang support kita, gue tau, wah dorong kita dan seterusnya. Tapi akhirnya saya berhasil sekarang melayani. Dan saya ini bersaksi apa yang ada supaya saudara juga mengalami hal yang sama karena Tuhan itu adalah baik. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Aku mau tanya apa sakit saudara? Apa keperluan saudara? Renungan ya, aku tidak usah calling altar. Nanti kalau saya di GUP calling Pak, itu senang calling altar. Yo, tak puasa. Saya ini kalau diserai biar aku tiap hari doa, mau coba Tuhan. Kalau diserai gitu, ya saya tidak bawa sakit tidak. Tapi aku tahu ayat-ayat. Tapi kalau di mimbar ada anunya gitu, saudara LED ya saya pakai ayat kan. Kalau saudara tidak percaya tak tunjukkan kan gitu kan. Nah saudara, akhirnya apa? Mulai sembuh dan sembuh sekarang ini ya sudah bebas. Nah sekarang ini saya sakit pengakuan. Kalau ini sembuh, saya seperti umur selama tahun. Bisa. Nah, gitu ya. Saya bukan menantang saudara, bukan. Anda punya persoalan apa? Anda punya beban apa? Sakit? 2 Tawarik 7:14. Kan Anda menyebut nama Yesus. Berdoa jangan mencari wajah-wajah yang lain. Wajah Yesus. Dan merendahkan diri, siapakah aku ini, mengaku kesalahan, berbalik berdosa, akhirnya apa? Tuhan dengar dari surga. Banyak orang yang tidak tahu rahasianya ini dan dipulihkan, termasuk sakit penyakit, ekonomi. Saya punya tema Jemaat Gunung Kidul tak bangkitkan Pak Ella. Kalau besok tahun depan punya sudah motor elek, tidak ganti baru, berarti Anda yang salah. Aku bukan teologi kemakmuran, enggak. Gunung itu perlu dibangkitkan. Kalau Anda punya rumah tetap koyo ngono, tahun depan tidak ada pugar, berarti Anda yang salah. Wis ngono ae. Mau apa lagi? Loh aku yang membuktikan kayak kan gitu. Nah, saudara, akhir kata dari perkataan kita ini, ayo kita jangan nanti kecewa belakangan. Sibuk, Pak. Wah, tidak ada waktu, Pak. Nanti kalau diambil waktunya sama Tuhan. Nah, saudara, saya ngomong-ngomong ini ya. Tadi kan dikatakan bahwa orang melayani Tuhan itu disertai. Kok dengar Pak Bapak udah bilang stop? Oh iya. Disertai Tuhan, diurapi. Jangan mengusik hambaku yang kuurapi. Ada yang membawa jemaat 36, ada yang 26. Nggak apa-apa, terus balik sekarang balik sekarang. Kenapa? Nggak gampang orang melayani, nggak gampang orang mendesung. Balik. Nah saudara tahu,
Ada yang stroke, sing orang katanya kaya, wong perpuluhan baru 8 juta kok banyak. Lucu gitu. Baru 8 juta saulan, akeh dikerap kecil hati. Buat Surya di imannya itu kene tutup terus dibuka, semua tutup, burung gagak tidur, dijatuhkan dari langit. Katakan amin. Artinya yang kita pikir, kita renungkan itu disediakan Tuhan. Mari kita melayani Tuhan selagi kita masih ada. Jangan seperti orang kaya tadi, hidupnya nyaman, lupa tugas-tugasnya. Allah memberi tugas karena masing-masing supaya kita makin maju. Katakan amin. Mari kita berdoa, haleluya. Mari kita berdiri. Bapak. Kami punya renungan ini mengajak Anda seperti apa dikatakan firman Tuhan. Kalau ada lesu, kita punya Tuhan yang dasar. Kalau ada punya beban, Yesus Maha tahu. Kalau ada mengalami yang tidak mungkin di dalam Tuhan pasti mungkin. Saya bukan ngomong ini karena saya di depan saudara, tapi nyata-nyata. Kalau kita merendahkan diri, mengaku kesalahan kita, maka Tuhan akan menjawab segala doa kita. Terima kasih Tuhan, GOP maju, diberkati Tuhan. Jangan satu orang pun kau lewati ya Tuhan. Semua dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, penuh Roh Kudus, berkuasa Roh. Dan mereka akan mengalami on fire senantiasa, karena dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Biarlah firman Tuhan itu sungguh-sungguh diingat hambamu, supaya kami tidak menyesal atau kami tidak mendapat sesuatu penyesalan belakangan hari. Mumpung ada kesempatan, Allah beri kesempatan. Dalam Yesus kami berdoa. Haleluya.